Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'allaha yamna'ana bil ilmin nafi' wal amal salih wa yafqihana fid din wa yaftalana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita pada pembahasan kali ini tidak melanjutkan kajian ayyuhal walad, munasabatan bertepatan dengan isti'dad istiqbali saumi syahri Ramadan, yaitu untuk menyambut bulan suci Ramadan yang dimana semua amal ibadah kita itu harus berlandaskan dengan ilmu. Maka amalan yang berlandaskan dengan ilmu itu tidak sama dengan amalan yang tidak berlandaskan dengan ilmu. Jadi dari sisi kualitas saja sudah tidak sama itu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya amalan orang yang berilmu itu jauh lebih berkualitas, ya, dan lebih berpotensi, ya, lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalau amalan itu tidak berlandaskan ilmu. Amalan itu hanya ikut-ikutan saja, hanya dengar kila wa qala, dengar sana dengar sini, tapi tidak berlandaskan dengan ilmu. Maka di antara persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yaitu dengan mempersiapkan yang namanya persiapan ilmu. Nah, persiapan ilmu ini banyak. Tapi di antara persiapan yang paling termasuk yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan ilmu syariatnya agar supaya puasa kita itu sesuai dengan landasan syariat. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak sesuai dengan syaratnya. Nah, yaitu syarat niat dan syarat mutaba'ah. Nah, syarat mutaba'ah ini harus dengan ilmu ini. Makanya kita mempelajari ilmunya supaya ibadah kita itu sesuai dengan syariat. Nah, sesuai dengan syariat, kalau syaratnya terpenuhi, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mulai kita membahas berkaitan dengan hukum-hukum atau fikih puasa Ramadan. Yang pertama, puasa berarti apa? Lugatan berarti menahan atau amsaka yumsiku imsak. Berarti sebenarnya secara bahasa ini imsak dan puasa itu saum atau siam itu sama saja artinya. Nah, tapi secara bahasa itu menahan. Menahan itu tidak selalunya dari makan dan minum. Menahan itu secara umum. Jadi sauma yasumu itu ya menahan. Ada yang menahan dari pembicaraan. Seperti puasanya Maryam alaihissalam. Puasanya Maryam alaihissalam itu bukan dari makan dan minum. Tapi puasanya Maryam alaihissalam itu berpuasa menahan diri dari berbicara dan tentunya ini lebih sulit dibandingkan daripada menahan diri daripada makan dan minum itu. Nah, inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Kata Maryam alaihissalam, saya bernazar untuk tidak berbicara, menahan diri saya dari berbicara pada hari ini. Insiya, saya tidak akan ngobrol sama manusia. Nah, inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Dan di hari ini saya tidak akan berbicara. Karena yang akan berbicara siapa? Anaknya Isa, ya, Isa alaihissalam yang akan berbicara. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Anak bayi langsung ngomong itu. Nah, itu diantara mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Maryam ketika ditanya, kok kamu bisa punya anak tapi tidak punya suami itu? Nah, maka kamu tidak usah ngomong itu. Yang jawab nanti Isa itu. Nah, Isa tapi masih bayi. Tapi sudah bisa ngomong, saya ini nabi katanya. Nah, atani alkitab, Allah akan mengirimkan ya memberikan saya kitab, yaitu tentunya kitab di sini yang dimaksud adalah kitab Injil. Nah, wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah dan saya diutus sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berkaitan dengan makna puasa secara bahasa. Jadi kalau dengar kata-kata shaum dalam Al-Qur'an itu biasanya artinya itu menahan diri dari ngomong, dari berbicara. Tapi kalau siam, ada saum Ramadan, ada siyamu Ramadan. Nah, dalam istilah Al-Qur'an siam ini biasanya berarti puasa, yang menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini diartikan siam di dalam istilah Al-Qur'an. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Namhunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi siam di sini berarti puasa. Tapi saum di dalam surah Maryam itu berarti menahan.
Nah, tapi secara umum saum dan siam sama aja. Bisa berarti apa? Puasa. Saumu Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, di antaranya nanti disebutkan wa saumu Ramadan. Nah, kalau ada saum Ramadannya berarti artinya puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini secara apa tadi? Secara bahasa. Berarti muradifnya persamaannya adalah imsak. Nah, kalau kita istilah imsak ini digunakan juga ini. Imsak ini ya setelah sebelum adzan subuh ini ada imsak itu, ketika kita sahur ada istilah imsak. Nah, itu kan imsak artinya kan menahan sebenarnya. Cuman istilah imsak kita itu artinya lampu kuning, bukan lampu merah. Nah, jadi ada lampu hijau, sebelum imsak itu lampu hijau. Masuk imsak itu namanya lampu kuning. Adzan subuh itu lampu merah. Nah, pertanyaan sekarang, kalau lampu kuning itu masih bisa jalan atau tidak? Bisa. Masih bisa. Tapi hati-hati, sebentar lagi lampu merah. Itu maksudnya. Imsak itu maksudnya masih boleh makan. Bukan berarti kita sudah diharamkan makan itu dari imsak. Masih boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai kita makan belum minum azan subuh itu. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan kita berhati-hati, karena kalau kita sudah makan belum minum, apalagi yang pedas-pedas kan kasihan itu. Nah, maka ada yang namanya imsak itu untuk menjadi kehati-hatian. Itu bukan bid'ah ya. Karena sebagian orang itu bid'ah ini itu tidak bid'ah. Ya, tidak beda. Imsak itu apa artinya? Lampu kuning sebagai bentuk kehati-hatian kita. Jadi jangan sampai kita makan masih ada di mulut sudah azan subuh itu, karena tidak ada peringatan saking asiknya makan itu, tidak ada peringatan imsak, akhirnya dikira masih panjang waktunya, ternyata sudah azan. Kalau seperti itu kan belum sempat minum itu, dan tidak boleh dilanjutkan, karena sebagian juga kalau sudah sementara makan terus terdengar azan ya dilanjutkan aja, itu nggak benar. Kalau sudah azan ya yang dalam mulut aja harus dikeluarkan itu. Katanya sampai hayya ala sholah. Tapi hayya ala sholah yang mana ini? Yang di Jakarta? Atau yang masjid 1, 2, 3 ini? Yang mana hayya ala sholah yang mana? Nah, tidak ada yang seperti itu. Jadi yang benar itu, kalau sudah adzan min tulu'il fajr hatta yatabayyan apa? Al-khayt al-abyad min al-khaytil aswad itu min tulu'il fajr shadiq. Adzan yang kedua tentunya bukan, kalau dua adzan berarti adzan yang pertama masih aman. Iya, benar. Nah, jadi nanti kalau sudah azan dan masih ada sisa-sisa di mulut itu dikeluarkan dan jangan ditelan. Kapan ditelan itu batal. Pas adzan subuh itu ya? Iya, adzan subuh. Adzan subuh tentunya adzan subuh yang sesuai dengan waktu. Takutnya adzan subuhnya molor 10 menit itu. Nah, karena muazzinnya telat. Jadi patokan kita itu sebenarnya tulu'ul fajr itu. Bukan muazzinnya sebenarnya, tapi kalau kita tahu muazzinnya ini sesuai dengan jadwal aman, berarti patokannya azan subuh. Tapi kan tidak semua muazzin itu sesuai jadwal, mungkin saja jamnya ya, lebih cepat 5 menit itu. Kalau kan beberapa masjid mulainya azan kan beda-beda, itu gimana? Mulainya apa? Azan. Makanya kita katakan patokannya sebenarnya kan terbit fajarnya, mending pakai jam. Kita kan ada jadwal tuh biasa, terbit jam sekian, pokok misalnya jam 4.00 anggaplah jam 4.00. Berarti patokan kita ya 4.00 aja. Kalau ada yang azan 5 menit sebelum jam 4.00 ya kan tidak dianggap itu. Karena gini, untuk yang patokan jam itu kan ya pembuat itu bisa beda. Sekarang kan insya Allah kalau jam yang ikut di HP itu kan sama semua ini. Iya kan? Nah, ikutin yang itu aja, karena kalau yang di masjid kan ya, betul. Kadang lebih cepat, kadang lebih mundur. Maksudnya gini Pak, itu kan kalau kayak penentuan ini Ramadan atau tidak itu kan sebenarnya gitu. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai hilal itu. Ada yang hilal juga ada dua, hilal global, hilal lokal. Ya, maksudnya yang per negara itu beda lagi. Kalau global kan salah satu negara sudah lihat, dia ikut juga puasa. Padahal di negaranya belum kelihatan, itu namanya global itu. Jadi satu untuk semua itulah ibaratnya. Tapi kalau pemerintah kita tidak seperti itu, bukan hilal global yang diambil, hilal lokal, karena dia mazhab Syafi'i. Jadi hilal lokal itu maksudnya hilal ya sesuai negara, setiap negara punya ru'yah hilalnya itu. Nah, tidak ngikut ke negara yang lain. Nah, dan itulah yang diambil oleh pemerintah itu, hilal apa? Hilal lokal. Nah, jadi sebenarnya kalau pemerintah kita itu apa namanya?
pemerintah kita sudah menetapkan misalnya di tanggal sekian, sebenarnya itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf, itu sudah menyelesaikan masalah sebenarnya. Kalau ada perbedaan itu, maka kita ikuti yang pemerintah sebenarnya, karena di situ kita wajib taat kepada pemerintah. Ya, wajib taat pemerintah itu ya tetap wajib, sebagaimana kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang kita tanya, penetapan bulan suci Ramadan itu bertentangan dengan syariat atau tidak? Ya tidak kan, berlandaskan dengan mazhab itu, dengan ilmu. Maka kenapa tidak diikuti gitu? Mentaati pemerintah itu ada pahalanya itu, daripada sedikit-sedikit. Pokoknya saya yang tidak sesuai pemerintah A saya B, pemerintah B saya A. Apa kalau seperti ini? Ini mirip-mirip Khawarij itu. Khawarij yang keluar dari pemerintahan yang salah. Gitu. Jadi bagusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya, tapi bagusnya pemerintahan kita demokrasi. Artinya apa? Membolehkan siapa yang mau beda boleh. Makanya kan boleh tuh Muhammadiyah misalnya menyelisih pemerintah dibolehkan dan tidak disalah-salahkan itu. Diberikan kebebasan karena memang negara kita Masya Allah negara kebebasan itu. Nah, negara yang bebas. Maka di sini karena diberikan kesempatan untuk pemerintah, kamu tidak wajib taat gitu. Cuman yang resmi dari pemerintah, apa salahnya kalau kita ikut itu? Itu loh. Nah, nggak ada yang salah kan maksudnya. Dan itu juga lebih dekat dengan hadis dan dalil. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Itu kan hadisnya ada. Tapi kalau hisab kan masih dipertentangkan. Kalau hilal itu kan sudah sepakat para ulama itu hilal. Kalau hisab itu masih tanda tanya kan, ada yang menerima hisab seperti Muhammadiyah, sebagian ulama tidak menganggap hisab sebagai cara untuk atau metode untuk menetapkan itu bulan Ramadan ataupun bulan Syawal. Nah, ya kira-kira yang mana yang lebih kuat, hilal atau ini? Hilal. Ya kalau saya ikut ulama aja gitu. Ulama bilang hilal ya saya ikut hilal gitu. Gitu. Nah, hisab tanpa kita harus tanpa harus kita menyalah-nyalahkan yang ikut hisab gitu, menghargai karena ada pendapatnya juga gitu, masih muktabar lah. Nah, tetapi itu mutaakhir. Kalau salaf kan semuanya hilal itu belum, tidak ada yang pakai hisab gitu, nggak ada yang pakai hisab. Nah, jadi sekali lagi itu penentuan seperti itu. Kalau saya ada perbedaan seperti itu, ikuti yang secara umum saja. Jangan membiasakan diri sedikit-sedikit beda, sedikit-sedikit beda itu boleh kalau kita sudah yakin bahwa yang itu salah. Nah, situ kita beda bagus itu tampil beda bagus di situ. Tapi kalau beda untuk menyelisihi padahal itu juga tidak menyelisihi, ya kenapa harus diselisihi gitu maksudnya. Kan dalilnya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri gitu kan. Nah, ini kan perintah, berarti Al-Qur'an memerintahkan kita untuk taati itu. Kok kita senangnya untuk tidak mentaati gitu. Nah, kemudian di hadis lain dikatakan ati ya, kita diperintahkan taatilah pemimpin kamu wa in daraba zahraka aw akhadha malaka, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil itu. Sampai segitunya kita kewajiban mentaati pemerintah itu sampai segitunya. Bahkan para ulama mengatakan pemerintah yang zalim itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintah sama sekali. Ini ada pemerintah, kebaikannya masih banyak. Iya kan? Nah, kebaikannya masa. Coba ndak ada pemerintah misalnya, yang kuat akan mencuri itu. Kemudian dia kalau tertindas dicuri, dia apa kan? Kemana dia melapor kalau ndak ada pemerintah? Polisi ndak ada, TNI ndak ada, kan ndak ada pemerintah. Jadi orang seenaknya itu ngambil barang, tidak ada pengadilan, tidak ada penghakim, tidak ada penjara. Kenapa? Tidak ada pemerintah. Jadi tidak adanya pemerintah itu lebih kacau dibandingkan kalau ada meskipun zalim, itu jauh lebih baik kata para ulama itu. Nah, dan kita tidak dilarang sholat kan, tidak dilarang puasa kok. Sekolah-sekolah pesantren tidak ditutup sama pemerintah, aman kan, berjalan semua. Bahkan dikasih MBG itu. Jadi syukuri apa yang ada. Jadi kita itu jangan selalu melihat kalau mata kita sudah kotor, pasti yang kita lihat itu keburukannya. Tetap ada keburukan. Nah, keburukan itu yang kita nanti ajang untuk nahi mungkar itu. Kita nasihati, kita kritik kan boleh, tapi jangan menghina kan. Rata-rata kan menghina, bukan mengkritik itu. Nah, ini salahnya ini. Nah, jadi kewajiban kita kritik doa. Kalimatu haq. Nah, tuqalu inda sultanil jair. Kebaikan itu min afdolil amal itu menasihati pemerintah boleh. Tapi yang sekarang ada bukan menasihati tapi
menghina. Nah, ini sedikit berkaitan dengan pemerintah ya, biar kita deal di situ ya, biar kita tahu kemana kita ini, posisi kita, sikap kita sama pemerintah itu bagaimana gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan puasa secara istilah adalah menahan al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams biniyatin makhsusah. Nah, jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat tertentu. Kemudian kewajibannya adalah dalil pondasinya adalah ayat Al-Qur'an tentunya. Kemudian ada juga beberapa hadis. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba di sini artinya furidah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, kemudian hadisnya dalilnya bunyal islamu ala khamsin, kemudian syahadatu alla ilaha illallah, kemudian disebutkan juga wasaumi ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ijma' ulama, mereka bersepakat bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan itu adalah kewajiban. Bahkan di sini Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya siapa yang tidak berpuasa itu dosanya jauh lebih besar daripada berzina. Itu jauh lebih besar daripada mengambil upetit dengan paksa. Jauh lebih besar dosanya daripada peminum khamar. Nah, jadi jangan sampai kalau kita melihat orang berzina kita jijik itu, tapi di antara keluarga kita masih ada yang tidak berpuasa itu. Padahal tidak ada uzur. Itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang yang berzina, orang yang meminum khamar itu. Meskipun sama-sama dosa besar itu. Nah, tapi di sini perbandingan yang mana yang besar itu, yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i. Nah, jadi jangan sampai kita melihat ya dosa-dosa yang ada di sekitar kita itu kita anggap oh ini tidak puasa, oh biasa saja. Enggak, itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih besar daripada apa? Daripada berzina. Kalau dia berzina meminum khamar kita tegur, kenapa kalau dia tidak berpuasa kok kita tidak tegur itu? Nah, kok kita tidak nasihati? Padahal itu jauh lebih berbahaya dosanya. Nah, kemudian makna Ramadan. Ramadan berasal dari kata romidha, yaitu artinya panas. Kemudian ditambahkan alif wa nun, itu yang berarti apa? Panas yang sangat membara. Kenapa dinamakan dengan bulan suci Ramadan? Yang pertama karena memang pada bulan itu cuaca itu sangat panas, bertepatan di bulan Ramadan itu. Yang kedua, kenapa disebutkan dengan bulan Ramadan? Karena secara maknawi yang Imam Qurtubi di sini menukilkan bahwasanya dikatakan bulan suci Ramadan karena bulan suci Ramadan itu membakar dosa-dosa kita bil a'malis shalihah, tentunya dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, jadi membakar. Nah, ini artinya apa? Ramadan itu artinya apa? Membakar atau panas yang terik itu, yang membakar, yang membara. Nah, kemudian jenis-jenis puasa. Nah, jenis-jenis puasa ada 3, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram. Puasa wajib tentunya secara umum ada 3, yaitu puasa Ramadan. Kalau ditinggalkan berarti nanti ada kodoknya. Kodok juga itu sebenarnya wajib. Mengkodok puasa Ramadan hukumnya ikut puasa Ramadan itu. Berarti wajib juga. Misalnya dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, berarti kan harus dikodok di luar bulan suci Ramadan. Apa hukum mengkodok puasa ini? Ya wajib sebagaimana hukum daripada bulan suci, puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Kalau saya lulus, kalau saya sehat, saya akan berpuasa misalnya. Berarti kan puasa nazar. Tapi nazar itu artinya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi asalnya dia tidak wajib, tapi dia wajibkan untuk dirinya. Kenapa? Karena dia lulus, karena bisnisnya lancar, atau karena dia mendapatkan nikmat, ya, memberikan syarat seperti itu. Nah, kalau saya sehat, saya akan berpuasa 2 hari, atau saya akan berpuasa 3 hari, atau 1 hari, atau 1 bulan, ya terserah nanti tergantung nadarnya. Nah, ini dari hukum yang pertama tidak wajib, karena dia bernadar, dinadarkan, maka dia akan berubah hukumnya dari yang tidak wajib menjadi puasa wajib. Nah, tapi kalau dia mengatakan saya bernazar berpuasa Ramadan, sah atau tidak nazarnya? Saya bernazar puasa Ramadan katanya. Sah nggak nazarnya kalau seperti itu? Itu wajib ya tidak sah. Ya. Tidak sah, kenapa? Ya karena itu memang sudah wajib. Ngapain ente mewajibkan sesuatu yang sudah wajib itu? Nazar sah itu kalau dia tidak wajib, puasa sunnah, kemudian diwajibkan, misalnya saya akan berpuasa Senin Kamis selama 3 pekan, misalnya seperti itu. Senin Kamis itu kan sunnah, tapi ketika dia mengatakan saya bernazar, maka Senin Kamis itu jadi wajib. Atau 3 hari tidak ditentukan apanya, Senin Kamisnya. Pokoknya dalam bulan depan saya akan berpuasa 3 hari. Jadi bebas, saya mau hari pertama, kemudian yang kedua di tengah bulan, kemudian yang ketiga di akhir bulan, bisa bebas.
Tapi kalau saya mau berpuasa berturut-turut, berarti harus berturut-turut. Jadi tergantung nazarnya nanti. Nah, saya kalau sembuh, saya akan sholat bernazar, sholat 5 waktu. Ya, nggak usah. Memang sholat 5 waktu sudah wajib. Maka nazarnya di sini batal, nggak sah. Nah, kemudian yang ketiga adalah namanya puasa kafaro. Apa itu puasa kafaro? Puasa denda. Jadi dia didenda. Kenapa dia didenda? Ya karena melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Ada banyak macam kafaro itu. Contohnya yang pertama, dia bersumpah. Saya bersumpah misalnya, demi Allah saya akan seperti ini, saya akan datang ke rumahmu, atau saya seperti ini. Kemudian dia melanggar, saya tidak akan makan durian, tapi dia makan durian tuh, berarti dia melanggar sumpahnya. Ketika dia melanggar sumpahnya, nanti ada dendanya itu, ada penebus daripada pelanggaran sumpahnya itu. Di antaranya adalah puasa, ya, sekitar 3 hari itu. Puasa 3 hari untuk menebus sumpah atau qasam yang telah dia langgar. Atau dia berjima, berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, itu ada kafarohnya juga, namanya kafaroh uzma. Di antaranya adalah siyam syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, itu namanya puasa kafaroh. Nah, dia bilang kalau 1 bulan aja bablas, apalagi 2 bulan. Kalau 1 bulan aja nggak kuat, ya bocor, apalagi. Iya. Kalau Ya kali aja kan pintar. Ngapain ada orang sudah dihukum masih gitu, masih diulang, kan nggak kapok toh. tahu memang dia puasa gitu. Nah, jadi maksudnya Ada puasa dia. tapi itu kan ada 3 nanti kafarotnya. Maksudnya di antaranya itu ada puasa. Nah, itu nanti jadi wajib. Dan harus mutatabi'ain, berturut-turut. Kalau misalnya sudah 50 hari nih, berarti kan belum 2 bulan itu, baru 1 bulan 20 hari lagi. Kemudian dia bolong, ya, maka ulang dari awal itu. Ulang dari awal. Nah, tapi famal lam yastati, maka fa it'amu sittina miskina. Nanti akan ada juga pembahasannya itu. Namanya kafaratul uzma. Nah, ini puasa yang wajib. Berarti puasa yang wajib ada berapa? Ada 3. Puasa bulan suci Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Kemudian puasa yang haram. Puasa yang haram ada 4. 2 yang haram secara mutlak. Apa itu secara mutlak? Tanpa pengecualian. 2 lagi dia haram tapi ada pengecualian. Nah, nomor 1 dan 2 ini tidak ada pengecualian. Apa itu hari yang diharamkan kita untuk berpuasa? Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha tanpa terkecuali, semua apapun alasannya haram berpuasa. Siapa yang berpuasa pada hari 2 hari raya itu berdosa. Itu berdosa. Idul Fitri kan artinya apa? Hari raya makan kan? Atau kembali makan. Idul itu artinya kembali. Ya kembali apa? Fitri itu artinya makan. Iftar itu kan makan itu setelah berpuasa. Nah, setelah kita berpuasa 30 hari, makanya ada Idul Fitri. Karena itu hari makan, haram berpuasa. Haram berpuasa. Paham? Nah, jadi ini haram. Kemudian yang kedua, yang secara mutlak tanpa pengecualian juga hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 ini hari makan daging ini. Nah, termasuk dari hari Idul Adhanya, jadi 4 hari itu berturut-turut. 10 Zulhijjah itulah tadi Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13 ayam tasyrik ini juga haram berpuasa. Padahal sebelumnya kan puasa itu. Nah, di 9 Zulhijjah, 8 juga ya boleh. Nah, tapi kalau sudah 10, 11, 12 sampai 13 itu enggak boleh puasa. Kenapa? Wajib perbaikan gizi. Apalagi bagi yang tidak pernah makan daging selama setahun, orang-orang miskin itu. Ya, orang-orang miskin ya paling tidak sekali setahun itu makan daging, maka tidak boleh berpuasa. Ini yang tanpa pengecualian. Kemudian yang ketiga dan keempat ini ada pengecualian. Yang ketiga ini namanya puasa syak. Puasa syak itu dia ragu. Puasa syak itu di hari atau di tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Karena kan 30 itu bulan itu 29 atau 30. Berarti 30 ini kan ada potensi. Ya, ada 2 kemungkinan. Dia 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini kan ini 1 Ramadan, makanya nanti kan ada perbedaan itu memulai puasa. Karena yang cepat berarti dia 29 aja itu. Yang agak lambat berarti dia 30. Di 30 itu namanya hari syak. Anggaplah misalnya nanti ini kita sebagian orang sudah puasa di hari Rabu kan? Di hari Rabu kan itu 1 Ramadan katanya. Nah, nanti kan di malam Rabu itu nanti ada ru'yah hilal itu.
di 29 itu ada ketika terlihat, berarti bulan Sya'ban di tahun ini cuma 29 hari. Besoknya bulan Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat, berarti digenapkan 30 karena bulan itu antara 29 sama 30, enggak ada 31 karena Hijriah. Kalau Masehi kan ada 28, ada 31, ada 30, ada 29 itu. Nah, tapi kalau Hijriah cuma 2, kemungkinannya ada 2, 29 atau 30. Yang 30 ini yang berpotensi dia 1 Ramadan, atau kalau bulannya cuma 29 berarti 30 ini sebenarnya 1 Ramadan. Inilah yang dikatakan hari ragu. Ragu itu antara 2 kemungkinan. Ragu apakah dia 30 Sya'ban ataukah dia 1 Ramadan. Paham kan? Di hari itu. Jadi ibaratnya hari Rabu ini. Hari Rabu ini itu namanya hari Syak itu. Puasa Syak. Afwan. Kok hari Rabu sih? Selasa. Rabu ya. Tarawih. Itu yang hisab. Tapi kalau nanti tidak kelihatan kan digenapkan jadi 30. Berarti Rabunya itu disempurnakan. Berarti hari Syaknya kapan? Iya, itu 30. Enggak, Rabunya. Rabu itu kan kalau misalnya tidak kelihatan berarti kan itu 30 Sya'ban. Tapi bagi hisab itu sudah 1 Ramadan. Berarti kan ada dua pendapat di sini nanti di hari Rabu itu. Kalau misalnya tidak kelihatan kalau kelihatan hilal berarti kan tidak ada hari Syak. Maksudnya ini. Nih hari Syak. Hari Syak kan. Nah, ini hari gimana ya jelasnya? Sudah paham ini? Sebenarnya sudah paham. Itu digenapkan jadi 30. Bagi Muhammadiyah atau hisab itu hari ke 1 Ramadan. Bagi pemerintah itu belum Ramadan, makanya belum puasa. Itu 30 Sya'ban. Tahu nggak? Bagi yang berpuasa berarti itu 1 Ramadan. Bagi yang belum berpuasa di hari Rabu berarti itu 30 Sya'ban. Besoknya baru 1 Ramadan. Berarti yang Syak yang mana nih? Rabu. Jadi pahami? Puasa di situ itu haram. Tapi kecuali kalau dia ada utang kodok belum dilunasi, yang Ramadan lalu itu belum lunas ini, sisa 1 misalnya, masih boleh berpuasa di hari Rabu itu, di hari Rabu untuk mengganti puasanya, utang puasanya itu. Harusnya kan haram. Tapi kalau ada kodoknya, boleh dia mengkodok di situ. Jadi tidak haram. Makanya kita katakan tadi ada pengecualian. Atau dia puasa nazar, pernah bernazar itu akan puasa. Kemudian dia berpuasa boleh. Atau ada kafarat, melanggar sumpah misalnya. Boleh ditunaikan di situ, nggak apa-apa. Atau punya kebiasaan puasa Daud, puasa Senin Kamis, ya kan? Puasa kebiasaan, boleh berpuasa di 30 Sya'ban itu. Paham atau tidak ini? Bagi yang 30 Sya'ban ya, yang menganggap 30. Kalau tidak ada 30 Sya'bannya berarti tidak ada hari Syaknya itu. Nah, kemudian yang terakhir 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Ini kita di 16 ke atas. Ini juga haram berpuasa. Sekarang haram berpuasa kecuali bagi tadi mau kodok, mau nazar, atau mau kafarat, atau ada kebiasaan ayyamul bid, atau kebiasaan Senin Kamis, atau kebiasaan puasa Senin Kamis, atau apa tadi, puasa Daud misalnya. Kalau ada yang punya kebiasaan masih diperbolehkan puasa meskipun sudah separuh. Ya, harusnya kan ini Sya'ban dibagi 2, tanggal 1 sampai 15, tanggal 16 sampai akhir Sya'ban itu. Nah, ini dibagi 2. Yang boleh berpuasa itu 1 sampai, yang tidak diharamkan itu paruh pertama itu. Yang tidak boleh lagi itu 16 ke atas, itu sudah haram berpuasa. Dengan pengecualian tadi, kecuali yang dikecualikan. Kalau tidak ada di pengecualian berarti dia haram berpuasa. Tidak pernah puasa, tidak punya kebiasaan, tidak ada kodok. Tiba-tiba seperti hari ini misalnya, besok saya mau puasa. Ya tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Nah, kemudian puasa sunnah sudah tahu 6 Syawal,
ada Tasu'a, ada Asyura, ada Senin Kamis, ada Daud, Ayyamul Bid dan seterusnya. Kemudian yang tidak wajib berpuasa, ini yang penting. Kita mulai yang tidak wajib berpuasa. Siapa yang tidak disebutkan di sini berarti dia wajib berpuasa. Yang pertama adalah anak yang belum balik. Anak yang belum balik. Anak yang belum balik. Balik itu kira-kira dari usia berapa ke usia berapa itu? 9. Seseorang itu paling cepat balik itu di usia 9 tahun. Kalau 8, apapun yang terjadi, mau dia junub berapa kali, kalau masih usia 8 tahun tidak dianggap balik. Kapan dia dianggap balik? Dari usia 9 tahun. 9 tahun balik, berarti dia baliknya di usia 9 tahun. 10 baru junub misalnya, berarti dia baliknya di 10 tahun. 9-nya belum. 9-10 belum junub. Junubnya di usia 12 tahun, berarti dia baliknya di usia 12 tahun gitu, ngukurnya gitu. 15 tahun belum junub, balik atau tidak? Ya sudah balik, karena dia baliknya bukan dengan junub, tapi dia baliknya dengan usianya. Nah, di 15 tahun itu mau dia junub tidak junub tetap dihitung sudah batas maksimal. Batas maksimal. Kamu usianya berapa misalnya? Saya belum balik, usia saya 16 tahun. Itu sudah balik itu. Kenapa kamu belum balik? Saya kan belum junub. Tapi usiamu sudah 16, usiamu sudah 15, berarti sudah balik meskipun belum junub. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau kita sudah paham ini untuk anak-anak kita, karena kan di sini kan sudah balik rumah, bukan untuk diri kita ini, tapi anak kita ini. Kapan dia balik? Jadi dosa itu dihitung ketika dia balik. Sebelum dia balik tidak ada dosanya itu anak-anak. Tapi kalau ada anak-anak yang mumayyiz yang puasa sebelum balik, sah atau tidak? Ya tetap sah. Puasanya sah. Tapi kalau dia tidak berpuasa, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tapi kalau orang tuanya membiarkan, orang tuanya yang berdosa. Kalau anaknya sudah 7 tahun tapi tidak diajarkan berpuasa, siapa yang berdosa? Orang tuanya. Karena orang tuanya wajib mendidik anaknya tentang kewajiban-kewajibannya, sholat, puasa, menutup aurat bagi yang anak perempuan dan seterusnya. Jadi yang berdosa siapa? Orang tuanya. Karena perintahnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan dari mana 7 tahun itu? Dari hadis Nabi, muru auladakum na'am bis sholati lisaba'in. Perintahkan anakmu, didiklah anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah ketika sudah berusia 10 tahun. Nah, ini bisa tapi tidak dipaksakan itu. Kewajiban kita hanya mendidik, bukan memaksa itu. Jadi kita ajarkan. Tidak harus 30 full itu anak-anak itu yang belum balik. Tapi sedikit-sedikit kita sudah memperkenalkan, oh ada kewajiban yang namanya puasa. Kita bangunkan beberapa hari dari 30 hari itu, beberapa harinya untuk bangun. Apalagi masih kecil itu, 7 tahun, 8 tahun. Nah, kemudian mungkin kalau kita lihat sudah tidak kuat di siang hari, boleh untuk berbuka. Kemudian kita ajarkan untuk lanjutkan lagi sampai maghrib, puasa beduk atau puasa setengah hari itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, anaknya sudah 9 tahun, ini belum balik katanya, tapi tidak diajarkan untuk menutup aurat, yang berdosa ya orang tuanya. Karena sebagian orang tua mengatakan, anak saya kan belum balik. Memang belum balik, tapi kita wajib mendidik mereka dari kecil itu. Nah, ini kesalahan diantaranya yang banyak tersebar itu. Kata-kata belum balik berarti belum dosa, itu dipahamnya di situ saja, tapi tidak dipahami bahwa dia mempunyai kewajiban mendidik. Nah, kemudian apa kewajiban anak yang belum balik dan tidak puasa? Ya tidak ada kodok, tidak ada fidyah, karena dia tidak wajib. Nah, kemudian yang kedua adalah orang gila. Orang gila, nah, mirip dengan anak yang belum balik. Kenapa? Karena akalnya masih kurang. Anak itu kan akalnya masih kurang, makanya tidak diwajibkan. Orang gila bukan kurang lagi, sudah hilang akalnya. Nah, maka di sini tidak diwajibkan juga bagi orang gila. Kalau gilanya dengan sengaja, maka wajib dikodok. Kalau tidak sengaja gilanya, tidak wajib dikodok. Nah, gimana tuh gila sengaja? Minum khamar. Itu mabuk, itu bukan gila. Nah, minum sesuatu atau pil, dia tahu kalau saya minum ini saya akan gila, kalau saya melakukan ini saya akan gila, dan dilakukan. Nah, ada seperti ini? Ya mungkin saja ada gitu. Apalagi dunia semakin tua ini,
masih banyak sekali yang aneh-aneh kan, yang mungkin kok bisa ya, kok bisa dia melakukan itu, seorang berzina ibu dengan anaknya, ya kan, kok bisa saudara dengan saudarinya, kok bisa itu ayah sama anak perempuannya, kok bisa, itu kan di luar nurul semua ini ya, tidak masuk di akal kita. Nah, kok bisa ya laki-laki sama kambing, kok bisa gitu. Laki-laki sama laki-laki kok bisa gitu. Nah ini semakin tuh, kenapa? Ininya sudah rusak ini, kepalanya ini, kabel-kabelnya putus semua ini. Kenapa putus? Sering nonton itu, sering nonton hal-hal yang haram itu. Akhirnya apa ini? Ini rusak. Kalau ini sudah rusak, semua dipandang itu syahwat semua. Mau mahramnya, mau ibunya, mau saudarinya, yang asalnya normalnya itu kalau belum rusak itu, nah nuraninya belum rusak, kan tidak ada syahwat kan di situ. Kalau kita melihat mahram kita. Tapi karena sudah rusak, konslet sudah selesai. Nah, jadi dia sudah berangan-angan. Manusia sudah tidak level lagi cari hewan, misalnya seperti itu. Nah, untuk melampiaskan nafsu, apakah semakin hari ya semakin aneh-aneh. Orang galau misalnya, saya pengennya gila. Orang bunuh diri, ya kan banyak orang bunuh diri. Kalau orang bunuh diri ada saja yang bunuh diri, apalagi kalau hanya sekedar pengen jadi orang gila, sengaja itu jadi orang gila, misalnya minum sesuatu, cari di ChatGPT cara untuk gila misalnya, kemudian diminum, diikutin jadi gila beneran, berarti kan sengaja. Nah ketika dia sembuh nanti, ini wajib dikodok semua yang ditinggalkannya. 2 tahun gila berarti 2 bulan. Ini pas berapa tahun? Kan diingetin, nanti dia nanya kalau sehat, saya dulu gilanya berapa, atau diberitahu dari 2024, 2025, 2026 sembuh nih. Berarti kan wajib dikodok tuh. Kenapa? Sengaja gila kan? Sengaja gila. Kalau enggak sengaja kan enggak wajib, makanya kan. Gila dicatat dulu tuh. Insya Allah bisa dihitung itu kapan dia gila itu. Nah, nggak harus jamnya kan bulan aja. Dulu bulan apa gitu, Rajab berarti dia 2 bulan. Tapi kan nggak ada di sini insya Allah orang gila di sini. Iya, termasuk yang gila kan mabuk, pingsan kayak gitu. Nanti itu, nanti kita bahas. Kemudian orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini, kalau tadi masalahnya di akal, kalau orang sakit masalahnya di fisik kan, masalahnya di fisik. Orang yang sakit ini kesulitan berpuasa, terutama jika membahayakan kesehatannya berdasarkan pendapat dokter atau pengalaman pribadi. Maksudnya kata dokter, kamu tidak usah puasa dulu, kalau kamu puasa nanti bisa membahayakan kesehatan. Itu berarti kita boleh tidak berpuasa. Atau tidak pakai dokter, tidak harus dokter, misalnya kita di rumah kita, tapi kita sakit itu, agak keras itu, kalau kita paksa berpuasa nanti tambah parah penyakitnya misalnya seperti itu. Maka pengalaman pribadi juga bisa dijadikan hujah untuk tidak berpuasa. Nah biasanya saya kalau sakit seperti ini kemudian saya paksa untuk berpuasa, biasanya tambah parah ini asam lambung saya misalnya gitu. Nah, harus makan gitu, mahnya mungkin semakin parah gitu. Jadi ini namanya pengalaman pribadi. Tapi tidak semua sakit. Jadi sakit-sakit yang ringan, lelah, sakit-sakit apalagi jerawat, sakit gigi, itu mungkin sariawan itu kan tidak termasuk. Jadi tidak semua sakit dipukul rata boleh tidak berpuasa. Cuma sakit dengan catatan menjadikan kesehatannya semakin parah mungkin seperti itu, atau dia sulit untuk berpuasa, maka inilah yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kalau orang yang sakit maka wajib apa? Qada atau fidyah? Qada tanpa fidyah. Jadi gitu aja. Kemudian orang sakit itu dibagi 2. Ada yang diharapkan sembuhnya dan ini yang lebih banyak, dan ada orang sakit tapi tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan sembuh. Yang tidak ada harapan sembuh ini kan tidak mungkin kodok. Kan orang kodok itu kalau dia sehat, kalau dia sembuh. Tapi kalau dia tidak ada harapan sembuh, berarti kan tidak wajib kodok. Wajibnya yang lain, yaitu membayar fidyah. Jadi orang sakit tidak wajib berpuasa. Sakit yang bagaimana? Sakit yang menjadikan dia kesehatannya sakitnya semakin bertambah, kondisinya semakin parah. Kemudian dibagi menjadi 2, sakit yang ada harapan dan tidak ada harapan. Ada harapan berarti wajibnya qada. Tidak ada harapan berarti bayar fidyah. Kan tidak mungkin dikodok karena dia tidak ada harapan sembuh. Ini orang yang sakit. Yang keempat, orang tua yang sulit berpuasa. Jadi usianya sudah tua, sudah lanjut usia. Ini tidak wajib berpuasa. Tapi tidak semua orang tua. Kalau orang tuanya kuat,
berarti wajib puasa. Nah, orang tua yang dimaksud ini orang tua yang sudah kesulitan untuk berpuasa. Nah, seperti ini berarti wajib qada atau tidak? Fidyah. Tidak wajib qada, hanya bayar fidyah. Kenapa? Sama dengan mirip-mirip orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya kan? Karena tidak ada orang tua yang kembali muda itu. Nah, maka gimana dia mengkodok padahal dia tidak kembali muda? Maka kita sebagai anaknya, kalau orang tua kita atau kakek kita, mbah-mbah kita itu sudah kita lihat dia tidak kuat berpuasa, maka kita memberikan pemahaman. Jangan sampai dia maksa untuk puasa. Kita kabarkan kepada mereka, nggak usah berpuasa, nanti saya yang bayarkan fidyahnya, biar dia tenang. Apalagi orang tua terkadang belum tahu ilmunya dan dia takut itu, jangan-jangan nanti saya meninggalkan puasa dan nyawa saya dicabut itu. Takutnya itu lebih banyak itu kalau orang tua. Nah, makanya takutnya dia maksa padahal itu dapat membahayakan kesehatan dia. Maka kita sebagai anaknya berikan pemahaman supaya dia apa? Kalau memang tidak kuat ya tidak usah puasa, kita yang akan menggantikan atau membayarkan fidyahnya gitu. Nah, kemudian ini orang tua. Kemudian yang setelah 5, wanita haid dan nifas. Nah, tentunya ini sudah jelas ya, wanita haid sama nifas ini ya tidak wajib berpuasa. Kalau dia pun berpuasa ya berdosa itu. Berdosa. Nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid ya bulanan itu. Kemudian yang selanjutnya wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini intinya gini aja, dibagi dua. Kalau mengkhawatirkan dirinya berarti bayarnya apa? Kodok sama fidyah atau kodok saja? Kodok saja, karena dia mirip orang sakit kan? Karena kesehatannya yang terganggu itu, ibunya, dirinya. Jadi sebabnya itu karena memang faktor dari dalam eksternal itu. Nah, tapi kalau faktor dari luar sebenarnya dia kuat. Nah, kalau karena dia kuat sebenarnya hukum asalnya kan wajib berpuasa. Tapi ada faktor luar yaitu anaknya atau janinnya itu. Anaknya yang disusui atau janin yang bagi ibu hamil itu. Nah, maka ini bukan dirinya itu. Dia mengatakan saya kuat berpuasa, tapi kata dokter kalau kamu berpuasa sedang hamil, ini gizinya di USG itu, dokter bidan mengatakan ini masih kurang ini timbangan anaknya ini di usia kandungan seperti ini kurang ini gizi buruk ini, harus banyak-banyak nutrisi yang masuk ini. Nah, maka dilarang dulu untuk berpuasa, takutnya nanti gizi buruk itu anaknya, janinnya prematur dan seterusnya bermasalah. Nah, tapi ibunya bilang saya kuat puasa gitu. Nah, maka karena alasannya untuk orang lain bukan untuk dirinya, maka di sini ditambah kewajibannya. Yang harusnya tadi cuma wajib kodok, ditambah lagi satu karena tidak berkaitan dengan dirinya, wajib fidyah. Berarti ada dua ini. Di sini ada khilaf ulama, tapi mazhab Syafi'i ini mengatakan ya kodok dan fidyah. Nah, dia tetap wajib mengkodok. Kenapa ada fidyahnya ini? Karena bukan karena dirinya kan, tapi karena orang lain. Nah, bahkan kalau menyusui hewan itu. Nih anak kambing nih, dia melihara kambing, induknya meninggal gitu, di sate. Nah, kasihan anak-anaknya ini nggak ada susu. Ya disusuin, tapi cara susunya tentunya lain kan, maksudnya itu. Nah, disusuin. Tapi karena dia mengeluarkan susu itu, akhirnya dia lemah itu. Nah, maka di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau karena khawatir dengan siapa tadi? Dengan kambingnya. Karena kalau dia puasa susunya tidak keluar misalnya, nanti mati kambingnya, ya kan? Kasihan. Nih anak-anak kambing belum bisa makan rumput ini, belum bisa makan rumput. Nah, jadi gitu caranya. Jadi cari. Atau ibu susuan, tidak harus anak kandung kan? Nah, diperbolehkan juga bagi ibu susuan atau misalnya ibunya nih ketika melahirkan meninggal dunia. Nah, ada bayi kan? Bayinya butuh susu ini. Nah, disusukan sama wanita lain. Nah, wanita lain ini boleh tidak berpuasa. Nah, ini bisa dipahami nih. Kemudian selanjutnya, ini wanita hamil, wanita menyusui. Yang terakhir adalah orang yang musafir. Orang yang musafir bepergian dengan 4 syarat. Syarat yang pertama harus safarnya sekitar 80-an kilometer, 81, 83 atau 84 kilometer. Kalau safarnya 70, berarti wajib puasa.
wajib puasa. Kalau 84 ke atas berarti boleh tidak berpuasa karena syarat pertama ada. Syarat yang kedua di sini dikatakan dengan safar yang mubah. Kalau dia, kenapa kamu mau kemana? Mau ke Jakarta misalnya. Ngapain di Jakarta? Mau nonton konser dangdut misalnya. Ngapain seperti itu? Ya tetap tidak diberikan rukhsah dan keringanan itu. Orang yang berbuat maksiat tidak diberikan keringanan, baik jamak qashar itu. Nah, atau mau kemana? Sabung ayam misalnya. Oh, turnamen apa? Turnamen sabung ayam di Jakarta. Bawa ayamnya ke sana. Musafir katanya. Ya boleh tidak berpuasa. Ya nggak bisa gitu. Orang yang maksiat atau mau apa? Judi di sana, mau apa? Ya, jadi transaksi riba misalnya di sana. Ya kan? Ya nggak bisa semua itu. Nah, maka safarnya untuk apa? Kebutuhan yang mubah. Ini yang kedua. Yang ketiga di sini dikatakan telah berangkat sebelum terbit fajar. Safarnya itu sebelum terbit fajar. Kalau dia berangkatnya jam 7 atau setelah sholat subuh, berarti kan wajib puasa, tidak mendapatkan keringanan. Kenapa? Karena dia kapan diwajibkan bagi seseorang itu untuk berpuasa? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari azan pertama, dari azan subuh itu atau dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Sekarang pertanyaannya, ketika dia di rumahnya itu belum bersafar, azan subuh itu dia musafir atau mukim? Kalau mukim, dia wajib atau tidak? Wajib. Ya wajib kan? Ya berarti sudah terkena kewajiban ini di awal ini. Nah, kalau sudah terkena kewajiban di awal, ya lanjutkan gitu. Jangan dibatalkan. Paham nggak maksudnya ini? Kenapa ada perbedaan antara yang safar sebelum subuh? Kalau safar sebelum subuh, ketika dia sudah masuk waktu puasa itu, azan subuh itu, dia sebagai musafir atau mukim? Safarnya sebelum subuh. Sudah keluar nih. Ya. Nah, sudah sampai di Solo misalnya. Sholat subuhnya di Solo. Di Solo. Sekarang dia di Solo itu dia sebagai statusnya mukim atau musafir? Musafir. Karena dia statusnya musafir, boleh tidak puasa. Tapi kalau dia masih di rumahnya, dia itu bukan status musafir itu. Dia statusnya apa? Mukim. Kalau dia mukim, wajib puasa atau tidak? Ya wajib, berarti wajib puasa gitu aja. Bisa dipahami nih, kenapa dibedakan itu. Nah, karena dia sudah mendapatkan kewajiban di awal perintah. Di awal perintah. Adapun nanti dia bersafar, ini wajib nih berpuasa. Jam 12 siang, dia tidak kuat nih, panas, terus mabuk, perjalanan, muntah, akhirnya dia membatalkan puasa. Boleh atau tidak? Boleh. Bukan karena safarnya, tapi karena kondisi fisiknya tadi sakit. Bisa dipahami? Jadi bukan karena safarnya akhirnya dia boleh berbuka itu, tapi karena apanya? Sakitnya. Karena dia sakit, dan tadi sakit bisa juga tidak berpuasa. Tapi kalau dia tidak ada apa-apa ini misalnya, tidak sakit, tidak ada kesulitan seperti orang mukim biasanya, safarnya enak, naik pesawat dan seterusnya, malah senang itu. Nah, tidak capek misalnya, apalagi safar sekarang beda dengan safar yang dulu. Tidak ada kesulitan. Kemudian dia safarnya setelah Jumat, boleh dibatalkan atau tidak? Ya tidak boleh kan? Tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Syaratnya harus safar sebelum. Nah, tapi kalau ada orang yang safar sebelum Jumat nih, sebelum Jumat, sebelum sholat subuh, dia safar. Di perjalanan itu dia tidak ada kesulitan, biasa-biasa aja gitu, tidak sakit, tidak berat untuk puasa. Boleh batal nggak? Boleh, karena dia musafir. Iya. Paham nggak? Dia boleh memilih, meskipun wa antasumu khairul lakum. Kalau tidak ada kondisi apa-apa, ya lebih baik puasa. Ngapain dibatalkan? Tapi kalau dibatalkan, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Kenapa? Ada ilatnya. Ilatnya apa? Safar. Jadi ilat daripada kita dibolehkannya jamak qashar, tidak berpuasa itu ketika kita bersafar, itu ilatnya adalah safarnya, bukan masyakohnya. Ini yang perlu digarisbawahi, karena terkadang orang itu saklek itu. Kenapa kamu jamak? Ini kan biasa aja, kita nggak kesulitan, nggak kayak zaman Nabi. Ente belum belajar. Ya, ilah itu yang menjadikan kita boleh, safar itu yang menjadikan kita boleh menjamak. Ada kesulitan, tidak ada kesulitan, itu urusan lain itu. Adapun masyakoh itu, kesulitan itu bukan ilat namanya, itu namanya hikmah. Dan hikmah itu tidak dilandasi hukum. Yang melandasi hukum itu ilatnya, safarnya itu. Mau ada kesulitan, mau tidak ada kesulitan, ya kita mendapatkan hadiah keringanan itu dari Allah.
Dan kita boleh memilih mau diambil tuh atau tidak. Nah, ini yang sering disalahpahami. Dia maunya menjamak kalau ada kesulitan saja dan menyalahkan yang menjamak padahal tidak ada kesulitan. Kenapa dia pikir kita dibolehkan jamak itu karena kesulitannya itu, bukan karena kesulitannya, tapi karena safarnya ini. Bisa dipahami nih? Karena safar, karena hujannya itu, karena hujannya, jamak mator misalnya, karena hujannya atau karena safarnya, itu namanya illat. Nah, kalau kita belajar usul fikih itu ada illat, ada hikmah itu. Nah, itulah yang menentukan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Nah, itu kaidahnya itu para ulama. Nah, kemudian ini tadi orang bepergian, orang yang safar itu tadi sudah ada berapa syarat? 84, safarnya safar mubah. Kemudian yang ketiga tadi apa? Sebelum terbit fajar. Kemudian yang keempat apa? Tidak lebih daripada berapa hari? 4 hari. Ini kita sudah bahas dulu pembahasan jamak qasar kan? Nah, 4 hari di luar di luar hari keluar, hari masuk dan hari keluar. Ini hari apa ini? Ahad. Ahad itu kita ke Jogja itu sudah 84, safar mubah, berangkatnya sebelum fajar itu. Nah, berarti kita berangkat ke Jogja. Hari Ahad ini tidak usah dihitung. Kenapa? Hari Ahad ini hari masuk namanya, hari memulai safar, itu tidak dihitung. Yang dihitung mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini namanya 4 hari. Nah, setelah Kamis, Senin, Selasa, kita keluar Ahad. Ini jangan dihitung. Yang dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini sudah berapa hari? 4 hari. Hari Jumat balik sini. Jadi Ahad sekarang kita berangkat, Jumat dia musafir atau mukim di Jogja itu. Hitungannya kalau kita berangkat hari Ahad, balik ke sini lagi hari Jumat, itu musafir atau mukim hitungannya? Musafir. Kenapa? Masih pas 4 hari. Kapan dia jadi mukim? Lebih dari 4 hari. Artinya baliknya sini hari Sabtu. Kalau baliknya Jumat masih mukim, masih musafir. Kalau baliknya hari Sabtu, berangkatnya Ahad, baliknya sini hari Sabtu, berarti itu sudah 5 hari sempurna. Berarti hitungannya sudah mukim. Jumat sore habis maghrib sudah termasuk nih, mukim kan? Musafir ya? Musafir. Ya, tadi kan di waktu Jumat itu kan paginya dia pokoknya pergi ya, pulang itu musafir. Tapi kalau Jumatnya itu pada maghrib gitu kan, menjelang masuk ke hari Sabtu ya. Kalau di ini kan bedanya gitu. Masuk hari sampai rumah itu. Hah? Enggak, dari sekarang dari Ahad, tapi pada maghrib kan sudah masuk hari ini. baliknya sini Iya. hari masih kan begitunya kan malam Ya kan ya kalau hijriah maghrib gitu maksudnya. Iya. Ini baliknya hari Jumat. ya, Malam. maghrib ya. Kita sudah masuk Sabtu ya kalau di Hijriah. Kalau masihnya tanggal jam 12. Nah, itu saya belum tahu itu perpindahan malam Jumat itu dihitung yang mana itu. Nah, dihitung yang mana. Nah, Kalau tapi Sabtu kan jelas. 4 hari sempurna sebenarnya. 4 hari sempurna 24 jam itu hitungannya. 4 hari sempurna. Nah, hitungan bilangnya gitu aja itu. 4 hari yang aneh baca itu 4 hari sempurna. Apakah itu sempurna atau tidak? Sempurnanya itu ketika maghrib atau tidak, itu nanti perlu dicari lagi. Nah, sekarang tadi sudah apa tadi? Berarti kalau baliknya ke sini hari Jumat, berarti kan dia musafir. Musafir itu berarti selama dia di Jogja boleh tidak berpuasa. 4 hari. Ya, 6 hari sama Mas. Ya. Kemudian kalau dia baliknya hari Sabtu berarti tidak boleh berbuka, wajib puasa karena dia mukim. Kecuali yang hari berangkatnya itu, yang hari Ahad ini aja. Kalau dia benar-benar tadi berangkatnya kapan tadi? Sebelum subuh. Kalau berangkatnya sebelum subuh, itu hari itu. Tapi ketika sampai di sana sudah nggak boleh lagi, nggak boleh membatalkan puasa.
Nah, ini kalau bepergian. Berarti yang mana yang lebih baik kalau dia musafir? Yang mana yang lebih baik, membatalkan atau melanjutkan? Melanjutkan kalau dia kuat. Tergantung kondisi. Kalau dia sehat, tidak ada apa-apa, kendala apapun, kesulitan, maka lebih baik berpuasa tentunya. Wa antasumu khairul lakum. Nah, tapi kalau dia kesulitan, apalagi sampai pingsan dan seterusnya, maka lebih baik membatalkan, jangan memaksakan untuk berpuasa. Makanya hadisnya di sini, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Laisa minal birri as-shaumu fis safar. Tidak baik, tidak dikatakan sesuatu yang baik ketika seorang bersafar dan berpuasa. Nah, jadi dianjurkan berbuka. Kenapa? Karena asbabul wurudnya ini hampir pingsan ini. Salah seorang sahabat ini hampir pingsan. Makanya dari sini juga kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah kalau kita baca hadis ini, laisa minal birri as-shaumu fis safar, tidak baik itu puasa ketika bersafar. Ini tidak bisa dipukul rata. Sebagian orang kan ngambil satu hadis tapi dipukul rata itu. Ada orang misalnya tidak ada apa-apa, dia mau puasa ketika safar, kemudian dia mengatakan, saya pernah baca hadis bahwasanya itu bukan kebaikan kamu berpuasa sedangkan engkau adalah musafir. Padahal dia tidak ada masyakko itu, ya kan? Dia tidak membaca ada ayat wa antasumu khairun lakum, itu ayyamam ma'dudat dan seterusnya, itu kan nanti wa antasumu khairun lakum. Nah, jadi hadis itu tidak bisa dipahami sepotong-sepotong. Nah, jadi ulama itu sudah menimbang-nimbang, oh ini maksudnya ketika dia apa asbabul wurudnya. Hadis ini kan ada asbabul wurudnya itu. Kenapa Nabi mengatakan tidak dianggap baik ketika orang itu bersafar dan dia berpuasa? Kenapa? Ya karena ada sahabat yang memaksa puasa padahal dia tidak kuat. Itu namanya asbabul wurud. Kalau ayat asbabun nuzul itu. Nah, maka meninjau dalil itu kita juga harus tahu apa asbabul wurud hadis ini, apa asbabun nuzul ayat ini, biar kita tahu itu. Oh, kenapa dikatakan seperti ini? Apa sebabnya? Itu ulama sudah kaji semua. Makanya kita itu jangan sampai misalnya ini antum musafir, kemudian anak salahkan itu. Kenapa kamu puasa? Hadisnya ini. Hadisnya kan Nabi mengatakan tidak baik itu orang berpuasa. Kamu menentang Nabi, coba gimana? Ini kan hadisnya sahih. Nah, gitu kan selalunya kita kan dibentur-benturkan itu. Kamu menentang Nabi. Kamu lebih soleh dari Nabi misalnya gitu. Yang paling bertakwa siapa? Kamu atau Nabi? Nabi mengatakan tidak baik. Kok kamu tetap puasa? Nah, itu kan karena dia tidak paham. Hanya paham sepotong-sepotong atau cuma paham satu hadis, itu pun translate aja itu. Nah, kemudian di sini dikatakan kalau musafir berarti wajibnya apa? Qada atau fidyah? Qada. Nah, rukun puasa yang cepat aja dua, yaitu niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, niat ini jadi ada rukun, dua rukun ini ada berarti puasa sah. Salah satu dari dua rukun ini tidak ada berarti bisa dipastikan bahwa puasanya tidak sah, gitu aja. Nah, maka kita penting ya menghafal rukun ini. Rukun yang pertama adalah niat. Tidak ada niat tidak sah, gitu aja. Ada niatnya berarti sah. Nah, niat ada 3 syaratnya dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama 3T itu tabyid, ta'yin, dan tajdid. Tabyid ini artinya berniat di malam hari. Apa itu malam hari? Dari terbenam matahari sampai terbit fajar, sampai sebelum terbit fajar. Nah, bukan saat terbit fajar ya, tapi sebelumnya. Nah, jadi terakhir waktu sahur itu. Terakhir waktu sahur untuk berniat. Kalau sudah azan subuh kemudian kita berniat, sudah lewat itu waktu berniat, sudah bukan berniat di malam hari namanya. Karena hadisnya adalah la siyama liman lam yubayyit niyah, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam hari. Nah, jadi harus berniat di malam hari. Nah, kemudian dia mengatakan, Rasulullah kan pernah niat itu di pagi hari ketika nanya istrinya, apakah ada makanan? Tidak ada makanan. Kalau begitu saya puasa, kata Nabi. Iya kan? Berarti kan di pagi hari. Nabi menyelisihi perkataannya, katanya tidak ada puasa kalau tidak ada niat di malam hari. Tapi kok dia yang niat di siang hari? Bagaimana caranya? Ya ulama sudah membagi. Kalau yang malam itu wajib malam ya puasa wajib. Kalau yang boleh di pagi hari yaitu puasa sunnah gitu. Jadi dalil itu harus dipahami dengan pemahaman ulama. Nggak bisa kalau kita itu. Nah, maka di sini dikatakan tabyid harus di malam hari.
Yang pertama. Kemudian yang kedua harus ta'yin. Apa itu ta'yin? Harus ditentukan. Ini besok puasa apa ini? Puasa nazar kah? Puasa kafarat? Puasa qada? Atau puasa apa? Oh, puasa Ramadan. Nah, itu namanya. Berarti harus ada kata-kata puasa Ramadan. Ini T yang kedua. Kalau yang pertama, T yang pertama harus di malam hari. Kalau ini harus ditentukan puasanya puasa apa jenisnya. Karena puasa itu banyak jenisnya. Maka jenisnya ditentukan. Oh, puasa Ramadan. Kemudian T yang ketiga adalah tajdid. Apa itu tajdid? Setiap malam harus berniat. Satu niat untuk satu puasa. Tidak boleh satu niat untuk 30 hari puasa itu. Tidak bisa. Kalau mazhab Syafi'i harus tajdid, memperbaharui niat. Jadi setiap malam harus niat untuk besok. Besoknya lagi niat lagi di malam hari untuk besok gitu. Nah, dan itu harus di malam mendapatkan niat untuk ikuti jamaah itu. Nah, itu nggak apa-apa. Untuk mengingatkan saja sebenarnya itu. Makanya di sini dikatakan nih, kita bacakan ya. Ini tempat niat di dalam hati, namun dianjurkan untuk dilafalkan. Kenapa melafalkan niat itu menguatkan hati? Tapi kalau ada orang tidak melafalkan, ya sah. Kenapa ya? Niat itu, melafalkan niat itu bukan niat. Ini yang sering disalahpahami orang. Dikira melafalkan niat itu adalah niat, bukan. Niat itu ya di sini, di hati. Semua ulama mengatakan mahalluhu al-qalb, itu tempatnya di hati. Melafalkan itu, ini cuma menguatkan saja, liyusa'id. Naam, liyusa'idul lisanu al-qalba, untuk membantu apa? Hati kita ini. Karena kalau tidak dibantu, kadang kita itu was-was itu, nggak berpikir itu. Hati kita penuh dengan pikiran itu, utang dan sebagainya, maka dikuatkan dengan lisan. Nah, kemudian di sini dikatakan tidak wajib dengan bahasa Arab. Boleh, aku besok puasa Ramadan, sudah selesai itu niatnya. Dan itu terbesit di dalam hati. Bahkan kalau kita sholat dan terbesit di dalam sholat itu juga sudah sah. Tapi tidak baik kalau kita niatnya dalam sholat itu. Nah, yang penting jangan dilafalkan itu. Saya sholat tarawih, kemudian dalam hatinya besok saya mau puasa Ramadan. Ya itu sudah, itu niat itu. Tapi dalam hati itu terbesit gitu di benaknya itu. Kalau dilafalkan ya batal tentunya sholatnya. Nah, itu sampai segitunya itu. Kemudian tidak wajib berbahasa Arab. Jadi ibu-ibu yang mungkin biasanya kan dibimbing sama Pak Imam setelah sholat tarawih itu, suatu malam tidak hadir itu, atau dia keluar, akhirnya dia tidak sempat ikutin Pak Imam. Akhirnya dia tidak berniat itu, karena dia menganggap bahwa niat itu harus bahasa Arab dan harus panjang seperti itu. Nawaitu shauma godin an adai. Itu tidak wajib semua. Yang wajib itu saya takyinnya tadi itu dijelaskan puasa apa ini. Nggak bisa juga saya mau puasa besok, ya puasa apa, ya kan, harus ada puasa Ramadan gitu, harus ada takyinnya. Nah, baru benar. Kemudian bagi yang tidak berniat puasa, lihat ini, bagi yang tidak berpuasa wajib di malam hari, puasa wajib di malam hari, maka konsekuensinya satu, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah, tetapi wajib menahan diri dari makan dan minum hingga maghrib. Jadi sama ini posisi, capeknya sama dengan orang puasa ini. Satu diterima puasanya karena niat, satunya tidak diterima karena tidak ada niatnya. Tapi sama-sama menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan dia seperti itu dan masih makan, maka dosanya double. Dosanya double itu. Tidak berniat dan dia makan dan minum, yang harusnya dia dihukum itu, tidak boleh main-main ya. Nah, maka urusan niat ini penting. Innamal a'malu bin niat. Nah, kemudian yang kedua, berdosa karena meninggalkan niat. Ini berdosa ini. Kemudian yang ketiga, wajib mengkodok. Karena puasanya tidak sah, maka wajib dikodok nanti. Nah, ini bisa dipahami nih. Nah, maka diingatkan setiap malam itu niat itu. Nah, harus ada niat. Puasa sunnah, niat boleh dilakukan di pagi hari sebelum waktu zuhur, asalkan belum makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau puasa sunnah, Senin, Kamis, dan sebagainya, tidak wajib di malam hari. Tabjid itu tidak menjadi syarat. Boleh di pagi hari. Hadisnya tadi yang kita sudah sebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun puasa yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita ingin tahu nih. Kecuali kalau tidak sengaja atau lupa tadi. Ada yang makan di siang hari bulan suci Ramadan tapi lupa, itu tidak membatalkan puasa. Apakah kalau kita melihat teman kita makan di siang hari Ramadan dengan alasan lupa itu, apakah kita ingatkan atau tidak? Ini teman saya minum ini, saya tahu dia berpuasa. Saya ini yang saya sadar bahwa dia berpuasa ini, saya ingatkan atau tidak dia? Ingatkan atau biarkan aja? Ingatkan. Dibagi. Kalau orangnya tidak soleh, misalnya sering melanggar, sering
Nah, sering bolong sholatnya, sering apa, sering bolong puasanya. Ini ingatkan aja. Nah, tapi kalau dia orang soleh, orang bertakwa, kayak antum-antum semua ini, masya Allah, orang soleh, dilihat, oh minum ini siang-siang misalnya. Biar kenyang. Nah, kita diberikan pilihan. Kita tidak berdosa kalau tidak diingatkan. Kenapa? Itu hadiah dari Allah, jangan diganggu itu. Jangan kita iri, wah kok dia kenyang saya lapar gitu. Jangan diganggu, itu hadiah itu. Allah yang pengen dia makan, jangan ganggu, jangan iri sama nikmat. Itu nikmatnya lupa itu. Oh kok saya tidak lupa-lupa ya? Nah, gitu. Ya. Tapi kalau Al-Quran lupa, kalau puasa tidak lupa itu. Nah, kalau dia Al-Quran tidak lupa, tapi puasa lupa. Wah, masya Allah, itu karena Allah ingin sedekah sama dia namanya. Nah, jangan diganggu. Tapi kalau kasih tahu boleh juga, tapi usahakan dia minum dulu, apalagi makan seblak dia. Wah, ini lagi pedes-pedesnya langsung diingatin, kasihan. Jadi biar oh minum dulu, ingatin kamu puasa gitu, biar nggak tambah gitu. Agar diingat tuh sadar malah langsung nih teh. Kalau sudah diingatkan, masih yang di mulut pun harus keluar itu. Yang di mulut pun harus keluar. Nah, makanya di situ dikatakan di akhir kitab Nailur Roja itu ada di situ. Nah, jadi tidak selalunya itu kita ingatkan. Makanya kita harus ada ilmunya itu. Nah, biar kehidupan kita tuh aman. Oh, ada ilmunya mana? Ada kitabnya, ada perkataan ulama di situ. Nah, gitu kan enak gitu. Dibandingkan asal nahi mungkar aja gitu. Nahi mungkar. Warung diberantas itu, warung semua siang hari. Kenapa? Ini tidak menghargai bulan suci Ramadan itu katanya. Padahal ada musafir, ada ibu hamil, ada orang sakit, ada ya kan? Nah, kenapa musafirnya lari ke warung? Ya karena kita bahil itu, nggak mau beri makanan di rumah kita. Akhirnya musafirnya pergi ke warung. Nah, jadi kemudian selanjutnya apa? Nah, ini yang membatalkan puasa. Cepat aja, memasukkan sesuatu apapun, cair, padat, benda apapun itu ke dalam 5 rongga. 5 rongga ini mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Mata tidak termasuk. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, bawah 2, depan belakang. Nah, ini yang mulut ini maksudnya apa? Menelan. Maksudnya apa? Menelan. Kalau tidak ditelan, berarti kumur-kumur batal wudhu atau tidak? Tidak. Ya tidak batal wudhu. Kenapa? Karena tidak ditelan itu kumur-kumur, kan dikeluarkan lagi. Kalau kumur-kumur minum, itu bukan kumur-kumur hanya minum. Nah, jadi batal. Nah, sekarang pertanyaannya, kumur-kumur ini sunnah di bulan Ramadan atau tidak? Di siang hari ketika kita berpuasa disunnahkan nggak kumur-kumur? Woi. Berarti kalau sholat duhur bulan suci Ramadan nggak usah kumur-kumur, langsung buka aja kan? Kan makruh atau gimana ya? Makruh di siang hari. Setelah gugur makruh. Woi, gini. Kumur-kumur sunnah mau bagi puasa ataupun tidak, mau siang hari mau sebelum duhur tetap sunnah. Yang makruh itu mubalago. Itu kalau kumur-kumurnya ya sunnah, mau puasa tidak puasa sunnah. Yang tidak boleh itu yang berlebih-lebihan, itu namanya mubalago, itu yang makruh. Tapi kalau tidak puasa sunnah, mubalago sunnah. Yang ini mungkin yang dimaksud tadi mubalagohnya. Tapi kumur-kumurnya enggak. Kumur-kumurnya puasa ya tetap disunahkan. Oh, kalau enggak disunahkan berarti enggak usah kumur-kumur tuh. Kalau kita wudhu waktu zuhur kan kita kumur-kumur juga itu. Kalau memang makruh ya. Tapi tetap disunahkan. Jadi yang dilarang itu dalilnya adalah fabalik fil istinsyaki wal madmaghah. Maka mubalaghah kamu ketika kumur-kumur dan ketika istinsyak illa antakuna shaiman, kecuali kalau dalam kondisi puasa, di situ makruh baru. Karena ditakutkan ada yang masuk. Nah, ini berkaitan dengan menelan. Nah, mencicipi makanan apa hukumnya? Boleh. Sikat gigi? Tidak batal. Ada di situ semua kan jawabannya. Mencabut gigi? Boleh. Yang penting giginya nggak ketelan. Menelan ludah? Batal. Tidak batal. Tidak batal dengan 3 syarat. Apa itu? Ludah sendiri. Ludah orang lain gimana? Batal. Apa maksudnya itu? Kalau sendiri terus dia keluar dimasukin batal. Itu ludah sendiri maksudnya apa? Sudah keluar. Sudah keluar. Enggak. Ludah sendiri itu maksudnya apa? Jangan ludah orang. Jangan ludah orang lain kan? Harus ludah kita.
Kalau keluar kan masih ludah sendiri namanya. Nah, apa maksudnya ini? Tapi jangan dibayangkan ya, oh ludah orang lain di atas meja kemudian diembat itu. Ah, itu bukan itu maksudnya. Nah, ini maksudnya apa? Yang sudah menikah aja yang paham. Nah, itu. Paham kan di sini? Sudah, yang sudah menikah kan kadang ludah orang lain itu. Nah, tapi halal itu. Namanya romantis. Romantis itu. Di luar bulan suci tidak dalam kondisi tidak berpuasa, ya gaskan gitu, sunnah ya kan. Tapi kalau puasa ya tidak boleh. Nah, kenapa? Itu bukan ludah sendiri. Paham kan maksudnya? Tadi ludah sendiri, ya. Jadi jangan, ini ulama menyebutkan ini tidak sembarang ini. Nah, jangan kita, ludah sendiri gimana ya? Telan ludah orang lain, ya, enggak gitu, bukan itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ludah belum keluar dari mulut, masukin di gelas segini, masukin di kulkas siang-siang, itu kan seger itu. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ludah belum bercampur dengan sesuatu yang lain, jadi masih ori. Kalau sudah bercampur sama bekas-bekas muntah, ya batal. Dia muntah, belum dicuci mulutnya. Nah, mulut itu kalau sudah muntah kan najis, harus disucikan dengan air mutlak, air suci mensucikan. Tidak boleh dengan teh atau kopi, karena kopi tidak bisa digunakan untuk bersuci itu. Nah, maka 100 kali kita kumur-kumur dengan teh, mulut kita tetap najis. Mulut kita, nah, kapan dia suci? Kalau berkumur-kumur dengan ini safar ini, muntah di perjalanan itu. Nah, ketika dia mau nelan ludahnya boleh, tapi dia harus kumur-kumur dulu. Karena kapan dia tidak kumur-kumur, dia nanti akan bercampur dengan bekas muntah. Berarti sudah tidak ori itu. Muntahnya ada bekas-bekas muntahnya itu. Di situ membatalkan, ludahnya membatalkan. Sudah ya. Hidung sampai nyegerak, telinga ini masukin ini, berarti korek kuping batal itu. Tapi kalau mungkin tidak, kubul dan kubul. Sudah dulu ya?